Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum organisasi dan arsitektur komputer modul ke-9, yaitu tentang komparasi teknologi. Latar belakang dari presentasi ini, yaitu kenapa segitu pentingnya teknologi dalam komputer. Yang pertama, mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain cepat dan cepat. Yang kedua, membantu dan mempermudah dalam pekerjaan sehari-hari, seperti mungkin fasilitas umum, layanan umum seperti Gojek dan sebagainya itu termasuk dari teknologi, penerapan teknologi cari. Lalu mempermudah komunikasi antar manusia ini, contohnya seperti yang sering kita gunakan WhatsApp, Line, sosial media lainnya, seperti itu. Lalu mempermudah penerimaan informasi, bisa email, mungkin bisa lewat Drive, mungkin dan sebagainya. Lalu mempermudah membuat belajar lebih efektif dan efisien. Itu pada saat-saat pandemi seperti yang lalu-lalu, kita menggunakan Zoom, Gmeet, seperti itu salah satu bentuk pentingnya teknologi dalam kehidupan seperti itu. Lalu mempermudah diagnosis suatu penyakit. Dan yang terakhir mempermudah transaksi keuangan seperti yang sering kalian dengar yaitu mobile banking. Seperti itu. Lalu kita beralih ke komponen utama komputer. Komponen utama komputer di sini ada tiga, yaitu ada prosesor, VGA, dan storage. Prosesor ini adalah komponen utama atau otak komputer. Yang kedua itu ada VGA. VGA ini adalah perangkat pengolah gambar untuk menampilkan maupun memproses gambar oleh komputer itu sendiri. Yang terakhir ada storage. Storage ini adalah kunci dalam hal penyimpanan data, tetapi juga ia berfungsi untuk membuka dan menulis data dalam komputer secara cepat seperti itu. Lalu kita beralih ke prosesor. Apa itu prosesor dan fungsinya dalam komputer yang selalu kita gunakan? Pengertiannya, prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis atau mengetik, seperti itu, lalu membalas email, lalu berselancar di internet atau sering kita sebut browsing di internet, lalu bisa untuk main game dan mengolah grafis. Semua dilakukan dengan komputer atau laptop seperti itu. Lalu kita fungsi dari komponen dalam prosesor. Komponen dalam prosesor ini ada tiga, yaitu CPU atau control unit, lalu arithmetic logic unit yang berfungsi untuk hitung-hitungan. Yang terakhir ada register unit atau RU. Fungsi dari prosesor itu sendiri itu memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi pada komputer, lalu memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, lalu menjaga performa komputer juga, menunjang kegiatan spesifik komputer, mengolah perhitungan algoritma, menjaga stabilitas komponen komputer, dan mendukung spesifik komputer. Di sini ada contoh gambar prosesor, yaitu Intel Core i9 generasi ke-13. Lalu di sebelah kanan ini ada AMD Ryzen 9 yang baru belum lama ini diluncurkan. Lalu ada contoh komparasi prosesor. Di sini bisa kita lihat dalam untuk yang biru ini itu adalah Intel Core i9 13900. Dia mengungguli dari beberapa aspek dan umum kinerja, benchmark, terus juga memori seperti itu. Untuk lebih detailnya, saya akan menunjukkan salah satu referensi website-nya. Asus.com ini cukup jelas. Dia bahkan menuliskan alasan mengapa Intel Core i9 lebih baik ketimbang Ryzen dan sebagainya. Seperti itu. Bisa dilihat AMD Ryzen 7900X lebih baik daripada Intel Core i9. Kenapa? Karena GPU clock speed-nya 100 MHz lebih cepat. Terus ukuran semikonduktornya 5 nanometer lebih kecil. Lalu cache L3-nya itu 28 MB lebih besar. Lalu GPU turbo speed-nya itu sampai 550 MHz lebih cepat. Lalu ada clock
layar 17 lebih tinggi seperti itu. Di sini juga sebaliknya, mengapa Intel Core AMD lebih baik daripada AMD Ryzen, kecepatan harus lebih tinggi, CPU thread 8 lebih banyak, lalu suhu pengoperasian maksimum 5 derajat Celcius lebih tinggi, cache L2-nya 20 MB lebih besar, terus ada hasil passmark yang lebih tinggi, terus passmark single multi-core, biasanya ini ditemukan untuk benchmark seperti ini. Lalu ada terdapat gejala seperti ini, fitur secara value, gaming, kinerja, seperti itu. Dan di sini ada detailnya, seperti kinerjanya, perbandingannya dengan red CPU, kecepatan turbo, cache-nya juga, dan lain sebagainya. Dan hasil benchmarknya pun ada, hasil passmarknya itu bisa kita lihat di sini. Hasil passmark tunggal atau single core, terus ada hasil Geekbench 5, multi-core, lalu juga hasil Cinebench R20 biasa yang pengguna Cinebench. Jadi di sini juga ditampilkan dengan skor 11.570 AM AMD dan 15.350 untuk Intel dengan kondisi dia multi-core, pengecekan multi-core. Sedangkan untuk tunggal AMD Ryzen 9 itu hanya menyentuh skor 751, sedangkan Intel i7 9 dia menyentuh angka 877 skornya seperti itu dari mulai grafik. Terus juga kecepatan GPU, turbo GPU dan lain-lain. Di sini banyak referensi detail seperti itu. Lalu kita akan berlanjut ke VGA. Apa itu VGA dan apa fungsinya dalam komputer? Sering kita kenal. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Accelerator atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun web, seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk video. Lebih lanjut, kabel VGA ini memiliki 15 konektor pin yang terdiri dari 5 pin di atas, 5 pin di tengah, dan 5 pin bagian bawah. Kemudian yang akan dipasangkan pada port VGA pada desktop seperti ini. Lalu fungsi dan komponen dalam VGA di sini adalah yang pertama komponen itu ada graphic processing unit, lalu heatsink dan fan, dan yang terakhir ada memory. Jadi heatsink di sini berguna untuk mengeluarkan panas dari atau hawa panas dari VGA itu sendiri ketika sedang bekerja. Lalu graphic processing unitnya ini adalah mainboard utamanya si VGA tersebut. Lalu ada memori yang gunanya untuk menyimpan data seperti itu. Lalu fungsi dari VGA di sini adalah mengirimkan serta menerjemahkan output dari komputer ke monitor, lalu menampilkan tampilan grafis pada layar monitor dengan cara mengubah sinyal digital di komputer, lalu menjadi tempat untuk menyimpan data dari hard disk untuk memberikan data ke prosesor yang diproses, lalu berfungsi untuk bermain game, drawing, atau menggambar grafik desain, lalu menggambar sebuah gambar dengan kualitas yang terbaik, lalu memproses data grafis untuk ditampilkan pada monitor komputer seperti itu. Di sini ada gambar VGA. Contohnya dari Asus ini punya ROG Strix GeForce RTX 4090 overclock yang paling terbaru. Lalu ada AMD juga punya Radeon RX 7200 XTX. Lalu kita akan mengkomparasinya. Di sini terdapat perbandingan komparasinya dari secara kinerja, memori, fitur, porta, dan info umum. Di sini memang dapat terlihat bahwa Asus ini memiliki lebih banyak keunggulan ketimbang Radeon 7900 XTX. Dikarenakan juga Asus ini juga mengeluarkan seri RTX terbarunya, sedangkan yang belum lama itu 3090 itu belum lama diluncurkan. Dan belum lama akhirnya mereka mengupdate sampai RTX 4090 seperti itu. Lalu referensi dari perbandingannya di sini ada juga di website Versus. Bisa kita lihat dari AMD sendiri
Mengapa AMD lebih baik daripada Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 overclock? Karena TDP-nya 95 watt lebih rendah, atau thermal design power-nya, jumlah maksimum power yang harus dihilangkan oleh sistem pendingin, sebesar 95 watt lebih rendah. Lalu memory clock speed-nya bisa sampai 1175 MHz lebih cepat. Lalu render output unitnya itu 16 lebih banyak. Lalu mendukung ECC memori. Lalu 70,6 mm lebih sempit atau lebih kecil. Lalu 14,3 mm lebih pendek ketimbang Asus ROG Strix yang RTX 4090 overclock ini. Tetapi sebaliknya, mengapa Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 lebih baik daripada AMD Radeon RX? Di sini bisa kita lihat GPU clock speed-nya 335 MHz lebih cepat. Lalu kinerja floating point-nya 24,52 TFLOPS lebih tinggi. Lalu tekstur rate-nya 376,32 G pixels lebih tinggi. Lalu bandwidth-nya memorinya itu 58 GB per second lebih banyak. Lalu ada transistor yang lebih banyak juga, terus ada tekstur mapping unitnya lebih banyak, dan ada OpenCL lebih baru. Seperti itu. Di sini juga terdapat di bawahnya info-infonya. Dari kecepatan clock GPU-nya bisa kita lihat perbandingan yang cukup lumayan. Dari AMD Ryzen cuma bisa menghasilkan 1900 MHz, sedangkan di skor dari RTX 4090 ini yang overclock itu bisa sampai 2235 MHz. Lalu dari memorinya pun selisih tipis. Bisa kita lihat bandwidth memori maksimal ya, VRAM-nya juga sedikit tipis-tipis perbedaannya. Dan ini secara umumnya penggunaan maksimum power supply-nya, bahwa Radeon ini, AMD Radeon ini memiliki watt yang lebih kecil ketimbang RTX 4090 seperti itu. Di sini juga ada jumlah transistor, versi PCI Express-nya, sama-sama versi keempat, dan lain sebagainya. Lalu kita akan beralih ke storage. Apa itu storage dan apa fungsinya? Storage atau ruang penyimpanan, tempat penyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam pengoperasiannya. Dengan adanya storage, Anda dapat menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Dalam dunia komputer, storage memiliki arti yang berbeda dengan memori. Memori lebih kepada tempat penyimpanan data sementara yang akan selalu dibersihkan setiap komputer dimatikan. Lalu sedangkan storage dapat menyimpan data secara permanen dan dapat diakses di kemudian hari atau lebih letak. Lalu kita akan beralih ke jenis dan contohnya dari storage, yaitu jenisnya ada Direct Attached Storage atau DAS, lalu ada Network Attached Storage atau NAS, Storage Area Network atau SAN. Seperti itu. Lalu kita beralih ke contoh. Contoh di sini ada primary storage, yaitu terdapat RAM atau random access memory yang sering kita dengar DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Seperti itu. Lalu juga kita mungkin sering mendengar SODIMM atau short DIMM seperti itu. Nah, itulah dari primary storage ini, yaitu RAM. Lalu yang kedua ada ROM atau read only memory. Lalu kita beralih ke secondary storage, yaitu ada hard disk atau hard disk drive. Teknologi ini masih sering digunakan karena kan biaya barangnya dan terjangkau, sehingga masih mudah untuk dicari dan untuk digunakan seperti itu. Lalu kita beralih ke SSD atau solid state drive. Dia sudah menggunakan kepingan PCB sehingga dia mencegah datanya korup ataupun rusak. Seperti SSD ini memiliki kecepatan baca yang lebih baik, kecepatan baca dan menulis lebih tepat ya, ketimbang hard disk drive. Karena hard disk drive ini masih menggunakan pen magnetik untuk menyimpan datanya dengan mentitik-titikan piringan gantengan itu di dalam hard disk tersebut untuk menyimpan data. Sedangkan SSD atau solid state drive dia sudah menggunakan komponen semuanya, sehingga otomatis kecepatan bacanya lebih cepat, kecepatan bisa lebih cepat dan lebih awet. Seperti itu.
Lalu ada CD dan DVD. CD dan DVD ini masih sering digunakan, tetapi hanya untuk kebutuhan seperti itu. Lalu ada flash disk atau flash drive yang biasa kita sebut USB. Orang Indonesia sering menyebut USB, padahal namanya flash disk atau flash drive. Fungsinya itu untuk sama menyimpan store, lebih portable, lebih mudah juga, sehingga memindahkan data itu lebih mudah pemindahan data. Lalu kita akan masuk ke gambar storage. Saya memberikan contoh, ada hard disk atau hard disk drive ini atau HDD. Di sini jenisnya Seagate 4 TB ARM Pro 7200. Lalu ada flash disk atau flash drive dari SanDisk 128 Ultras USB 3.0. Lalu ada gambar storage SSD atau solid state drive. Di sini ada 2 TB dan subram Rocket 4 plus 4 TB. Lalu kita akan beralih ke komparasi storage. Di sini bisa kita lihat perbandingannya subram sedikit lebih, tetapi ya sedikit tipis-tipis saja. Perbedaannya mungkin tidak. Saya mengambil referensinya di sini dari Versus. Bisa dilihat seperti ini. Secara kecepatan baca bisa kita lihat bahwa Data Legend ini hanya memiliki 70 RAM, sedangkan subram G4 TB dia memiliki poin 97. Lalu kecepatan tulisan pun berbanding. Lalu ada info umumnya. Bisa kita lihat kenapa Data Legend 90 Max 4 TB lebih baik dari subram, karena kontrol ambang sangat lebih banyak. Lalu ada bisa kita lihat TBW terlihat jelas lebih besar atau terabyte writer-nya adalah ukuran ketahanan dan seringkali mengacu pada garansi pabrik. Lalu bisa kita lihat shock resistannya 1500 G lebih kuat. Lalu ada suhu kerja maksimumnya hanya 70 derajat Celcius lebih. Sedangkan subram sedikit tertinggal secara umum, forma umum. Lalu bisa kita lihat di sini ada kecepatan baca, kecepatan tulis, benchmark yang tidak diketahui. Ada info benchmark. Ya. Lalu ada info umum, Bluetooth, sama-sama SSD NVMe juga. Lalu penyimpanan internal sama. Lalu menggunakan PCI Express generasi keempat. Lalu ada banyak dari referensi dan lain-lain seperti sekian dari presentasi saya. Apabila ada kalimat yang saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.